Selamat malam, sanak pandangan, senang sekali kembali lagi ya bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Dan pada hari ini sanak pandangan kita sudah kedatangan narasumber yang cantik ya. Oke, ini ada Jessica Abelia Alza, merupakan seorang MC dan juga penari. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Kak Dila. Iya, ini panggilannya siapa nih? Jessica, Ika. Jejes aja boleh. Oh, Jejes Iya. aja. Oke. Itu sebenarnya ada kepanjangannya loh, Ah, Jejes. apa tuh? Jedak jeduk santuy. Oh. Jadi memang supaya nggak ribet aja Jessica tuh kayak, aduh. Jadi kita persingkat jadi Jejes. Jadi Jejes ya, biar lebih cute juga ya. Meskipun orangnya sangar, nama tetap harus cute. Jadi kepanjangannya Jedak Jeduk Santuy. Santuy. Oke, itu dapat inspirasi dari mana, Jess? Itu teman-teman biasa lah. Teman-teman merakit nama yang agak unik memang. Dan Oke. sampai sekarang masih dipanggil kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi ini ya, daya tarik tersendiri ya, Jess ya. Iya, sepertinya kalau tertarik orang-orang. Oke, ini kayaknya kabarnya sehat ya, Jess ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh ya dari Padang Panjang ya. Iya, nggak jauh juga sih Kak. Jauh juga ya, Masya Allah. Gimana tadi perjalanannya, seru nggak? Perjalanannya kalau dibilang seru tuh seru karena termasuk gaspol ya tadi. Ini baru pertama kali naik motor dari Padang Panjang ke Padang. Biasanya naik mobil kan atau travel juga. Tadi naik motor pertama kali itu kayak aduh agak apa ya? Kok cepet banget nyampe nggak terasa. Nggak kerasa Jalan, ya. Ternyata Oke. deket ya. Sejaman mungkin. Sejaman Iya, ya, itu dari setengah 4 tadi berangkat kalau nggak salah, nyampe setengah 5, 16:26. oh, Iya. ngebut ya. Iya supirnya. Nggak tahu deh supirnya gimana. Oke. Nah, ini Jessica jurusannya pendidikan tari tapi juga sambilan MC. Iya, ini lebih ke seninya Kak. Kalau di pendidikan tari itu kan nanti berarti udah pendidikan nih. Kalau seni nih kita memang mendalami kesenian itu sendiri dulu. Kalau untuk ngambil profesi pendidikan nanti setelah itu, setelah wisuda baru ambil profesi pendidikan. Jadi ibaratnya belum pendidikan. Oh, oke. Ya, intinya jadi seniman dulu. Oh, berarti jurusan prodi seni Seni tari. tari, heeh. Oh, oke. Berarti ini Jessica tuh ibaratnya non kependidikan ya. Non, heeh. Oke. Sekarang udah semester berapa, Jess? Sekarang semester 2. Ah, masih muda banget. Oke. Ini sebenarnya kalau untuk Nahri ini udah dari dulu, dari SD atau gimana nih? Dari TK sepertinya. Oh, Diperlihatkan kemampuan. tarian massal ya atau TK ya? Itu TK itu waktu wisuda TK. Oh, itu wisuda inget TK. banget dulu waktu TK itu kalau nggak salah apa ya tarinya? Tari dindin Mbak Dindin itu. Oh, iya, Tari iya, indang, iya, iya. Itu ingat banget waktu TK. Itu awal mulanya. Cuman SD sempet enggak. Malah sama sekali nggak ada nari di SD karena mungkin pindahan ya Jess waktu itu. Jess sering banget pindah dulu. Pindah sekolah karena kerjaan orang tua ya, dinasnya pindah-pindah. Oke. SMP, SMA masuk sanggar. SMP, SMA ya, SMP masuk sanggar, SMA masuk sanggar juga. Makanya dari SMP tuh kelihatannya. Soalnya waktu SMP ada perlombaan gitu di sekabupaten, alhamdulillah juara 2. Jadi mungkin dari situ terlihatnya oh bisa nih sepertinya gitu. Dan guru-guru seni yang ada di SMP pun notice kayak bisa nih Jess kamu di sini dikembangkan lagi. Dan alhamdulillah masuk sanggar sampai SMA. Oke. Masya Allah. Kalau untuk MC-nya ini sejak kapan sih, Jess? MC itu awal mulanya dari SMP juga. Nggak tahu ya. Sebenarnya ada satu guru bahasa Indonesia Jess yang memang entahlah ya memperhatikan Jess tuh karena basicnya di skill Jess itu di mana gitu dia perhatiin banget karena di akademik pun alhamdulillah nggak terlalu yang hebat banget juga, cuman ternyata waktu tes itu jadi protokol upacara ibu itu notice suaranya khas ya gitu. Dibilang bagus nyanyi nggak juga bisa nyanyi Jess, swear. Jess nyanyi juga nggak bisa, cuman dia tuh khas buat bacakan sesuatu gitu. Makanya diajarkan tentang intonasi, terus apa namanya
artikulasi setiap kata juga diajarkan dari SMP. Dibilang belajar juga enggak, karena apa namanya ya? Udah otodidak gitu Iya, ya? Atau emang alami gitu ya? Bakat alami. Sepertinya iya. Masya Allah, keren banget. Berarti ini udah dari SMP, SMA sampai sekarang ya Jas ya? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Itu berarti pertama kali belajar MC itu atau SMP diajari sama guru bahasa Indonesia? Iya, guru bahasa Indonesia. Wow. Itu masih ingat banget itu Ibu Roni Mariati. Sampai sekarang komunikasi masih lancar. Terus kalau misalnya ada apa-apa, contoh waktu itu Jess pertama kali nge-MC nikahan ya Kak, itu Jess tanya tuh, Bu, ini gimana kalimat pelafalan bla 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 segala macam, memang dari nol Jess tanya karena pertama kali kan buat nikahan Jess diajarkan. Terus oh ya udah luangkan waktu sebentar nanti kita belajar soal itu. Makanya alhamdulillah deh. Sama ibunya penuh support ya Jas ya. Sampai sekarang. Iya. Masya Allah. Sehat ya Bu Romiat. Bu Roni Mariati. Roni Mariati. Sehat ya Ibu ya. Oke. Nah ini kan banyak ya jenis MC ya Jas ya. Ada MC wedding, non formal, formal dan sebagainya. Kalau misalkan dari semua jenis ini Jas paling tertarik yang mana nih? Just tuh tertarik sebenarnya di MC yang entertain, yang bisa improv gitu Kak, yang bisa ngajak orang buat acaranya santai, tapi ternyata di situ malah Jess lemah, malahan di formal MC formal lumayan karena mungkin kemampuan Jess untuk mengajak orang masih sangat lemah ya karena agak introvert, jadi kurang bisa kayak basa-basi gitu ngajak orang-orang buat acara yang entertain. Tapi kalau di formal itu alhamdulillah kuat Kak. Oke, kayak MC upacara. Iya, MC upacara. Semi-formal Iya, gitu terus ya. kayak orasi ilmiah. Terus juga wisuda. Oke, atau pelantikan Iya, pelantikan. ya. Oke. Jadi kalau misalkan dari semua MC itu berarti kuatnya itu di MC formal. Iya, Kak. Oke, itu masih ibu yang sama ngajarin. Masih. Oke. Selain itu ada ikut-ikut pelatihan gitu nggak sih, Jess? Enggak sih Kak. Enggak ya? Iya, enggak. Selain dari ibu yang guru bahasa Indonesia tadi, itu belajarnya dari mana? Dari keluarga mungkin? Keluarga nyanyi malah. Oh, nyanyi. Keluarga. Lihat-lihat di YouTube Kak. Soalnya kayak ya kadang ibu tuh ya namanya guru kan susah dihubungi gitu kan. Jadi Jess coba untuk nyari di TikTok kah, di YouTube tentang MC formal maupun non formal beberapa kali. Jadi banyak belajar juga. Ternyata teknologi seberpengaruh itu. Iya, karena sekarang udah canggih ya Jess ya. Dimanapun itu bisa lihat nih cara belajarnya, ilmu-ilmunya itu orang udah banyak yang sharing di YouTube, di TikTok ya, di Instagram juga ya Jess ya. Kalau Jess ada nggak bikin informasi tentang MC, ilmu-ilmu gitu? Enggak sih Kak. Belum ya? Belum. Mungkin kedepannya ngasih tahu kan ilmu-ilmu. Pasti. Oke. Nah kalau misalkan dari Jess sendiri itu apa sih tantangan jadi MC? Itu tadi Kak, kalau Jess kan masih lemah di MC yang entertain atau informal ya, semi formal, karena karena di kampus tuh rata-rata acaranya pertunjukan Kak. Jadi otomatis nggak bisa kita bawakan gaya MC formal di situ. Karena kalau semakin kaku orang semakin kayak, loh ini kan pertunjukan gitu kan. Jadi kalau semakin kaku orang ngerasa itu tidak terhibur dari pertunjukan tersebut. Makanya tantangannya tersendiri tuh kayak gimana improv, apalagi contoh pergantian segmen ya antara tampilan satu dengan penampil selanjutnya tuh ada jeda kan, tentu improv dari kita MC. Nah di situ tuh Jess yang masih gitu sedikit bingung kayak gimana cara ngajak, karena memang di satu sisi penonton tuh hadirin yang menyaksikan tuh tidak semuanya yang sebaya dengan kita. Tentu ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Jadi bingung, masih agak ragu gimana cara ngajak, terus cara improv supaya di sela-sela pergantian segmen itu tetap orang tuh ngerasa ini bukan acara mono loh gitu, ini pertunjukan, kalian harus terhibur. Makanya kayak pembawaan dari MC itu sangat butuh sekali. Jadi masih di situ masih kurang banget. Makanya mau belajar juga kalau bisa sama Kak
Faradila nih belajar. Insya Improv. Allah. Tapi itu udah keren banget Jess, karena udah dari SMP kan sampai sekarang juga udah MC wedding formal dan juga udah diaplikasikan juga ya di kampus-kampus ya Jess Iya, ya. alhamdulillah. Udah terkenal nih di ISI ya. Iya, bisa dibilang apa namanya? Kan di kampus tuh ada namanya gedung pertunjukan Kak. Jadi singkatannya GP. Jadi orang-orang manggilnya udah nggak Jejes lagi, kayak artis GP. Oh, artis Saking GP. seringnya muncul dan kayak orang bosan, Jessica lagi Jejes lagi gitu. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Itu kan pengalaman yang sangat luar luar biasa biasa. ya, Jess ya. Karena kan untuk tampil itu juga butuh Butuh, mental yang sangat. kuat gitu. Terus harus ada latihan, itu butuh jam terbang juga. Oke. Nah kalau dari Jess kan juga selain MC juga penari nih. Kalau Iya. misalkan waktu jadi penari itu penarinya tradisional atau modern nih, Jess? Tradisional iya. Terus kalau modern juga pernah waktu itu ngisi apa namanya? Dance di acara DBL itu basket ya. Nah, jadi kita dancernya. Ibaratnya syarat untuk bisa jadi finalis basket tuh harus ada dancer. Makanya itu waktu itu kalau nggak salah kapan ya? Kelas 3 SMA kalau nggak salah. Baru-baru. Terus juga SMA. Cuman tetap sebagaimanapun kita belajar tentu kita tahu ya kemampuan kita kuatnya di mana. Ternyata di tradisional lebih kuatnya. Kalau di yang modern atau yang kontemporer tuh mungkin agak sedikit kurang. Masih perlu belajar lagi. Oke. Berarti kalau untuk Jejes itu ngisi-ngisi sanggar nggak? Iya, ngisi sanggar alhamdulillah. Event Sabtu Minggu ya berarti ya? Kayak nikahan Kak. Nikahan. Di nikahan pas penyambutan itu masih alhamdulillah sampai sekarang. Oh, kalau tarian tradisional itu biasanya apa, Jess? Ini tari gelombang, tari pasambahan, terus tari sekapur sirih. Karena sekarang Jess domisili di Merangin Jambi. Oh, domisilinya orang di Jambi. Iya. Oh, berarti Jess aslinya orang Jambi tapi Not. kuliah di Padang Panjang. Tidak. Jess aslinya Darmasraya Kak. Oh, aslinya sama saya lagi. Oke. Cuman tuh lagi karena orang tua kerjaannya berpindah lagi dan menetap mungkin di Merangin Jambi seterusnya. Iya. Oke. Tapi masih pulang ke Damasraya? Masih ada keluarga di Darmasraya. Oke. Kalau untuk ke Jambi kapan pulangnya, Jess? Ini sepertinya lepas tanggal 10 Juli. Soalnya dalam sebelum itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh masih ada bantu senior untuk tugas akhir ya Kak ya. Makanya harus ready stay di sini dulu. Oke. Tapi bisa bahasa Minang, Jess? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena kalau untuk Jambi kan bahasa Minangnya beda ya. Iya, beda. Kayak jugo gitu ya. Apalagi guys? Nian. Mirip-mirip bahasa Palembang berarti Iya, ya. masih Kak, masih serumpun tuh. Oke, tapi dua-duanya asli Minang. Orang tua. Not Kak. Enggak juga. Enggak juga. Terus asli dari? Jadi Ibu Jess itu Solo Kak. Di Batu Gadang apa? Batu Gajah apa? Aduh, ini sumpah Jess belum ada sama sekali ke kampung ibu. Karena mulai dari merantau mungkin orang tua di Darmasraya sampai sekarang belum ada ke kampung nenek. Nah, terus ibu pokoknya ibu Solo Kak. Ayah itu Pekalongan. Oh, Pekalongan. Iya. Oke, jauh ya. Iya jauh, nggak tahu ya ketemunya di mana. Tiba-tiba ketemu aja gitu Iya. ya. Karena jodoh pasti bertemu Pasti, gitu. Kak. Makanya ketemulah ayah dan ibu ya, Jess ya. Oke. Nah, kalau dari Jessica tuh apa sih tips untuk pemula nih yang mau belajar MC itu apa sih tipsnya, Jess? Aduh, apa ya? Tentu kita harus mengenali dulu suara kita itu berat di mana, Kak? Apakah itu memang cenderung berat atau melengking atau apa? Terus kita kenali dulu kekasan suara sendiri. Kadang itulah tadi, just ibaratnya enak didengar suaranya tapi nggak bisa nyanyi. Bayangkan, padahal orang-orang ngiranya, MC nih, pasti suaranya bagus, pasti bisa nyanyi. Enggak. Jadi kenali dulu suara itu kita lebih cenderung condong kemana,
untuk supaya tahu apakah nanti akan menjadi MC yang formal kah, atau presenter kah, atau malah jadi pengisi radio seperti Kak Dila gitu kan. Oke, jadi kita harus kenalin diri kita, diri dan suara kita Iya, dulu ya. Oke, nah selain itu apa sih tipsnya, Jess? Kalau Jess ternyata emang perlu sekali Kak belajar, selain belajar secara otodidak tuh tadi ya dari sononya, kita juga perlu tambahan ilmu seperti dari organisasi kah, atau dari YouTube. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat canggih, di mana-mana ada, di YouTube ada, di TikTok ada. Jadi semudah itu akses kita untuk belajar sekarang. Nggak sama kayak dulu kayak harus temui dulu orang-orang yang bersangkutan yang bisa. Tapi sekarang aksesnya sudah sangat luas. Jadi kalau selagi ada keinginan buat belajar itu gampang Kak. Segalanya mudah. Oke, karena via online itu bisa ya, Jess ya. Oke, tapi sejauh ini Jess enjoy ya, Jess ya? Enjoy, Seneng banget iya, gitu happy, ya. excited banget. Karena tuh berasa kayak emang itu di bidangnya Iya, gitu Kak, ya. Sebenarnya kita melakukan hal yang kita suka gitu kan. Suka ngomong, suka banget. Tetapi itu tuh ngasih apa juga kan? Sedikit banyaknya ngasih relasi kah? Keuangan kah? Atau segala macam pasti ada. Iya, karena realistis juga ya, Iyalah. Jess ya. Oke, dan itu juga jadi personal branding nih untuk diri kita ya. Oke, nah oke Jess, nanti kita akan sambung lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, Nggak apa-apa ya Jess Iya, ya, nggak kita apa-apa. jeda sebentar ya Jess ya. Oke, ini Sana Pandangan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi ya pastinya sama Jess, Jessica Abelia Alza, seorang MC dan juga penari. Tapi sebelum itu Sana Pandangan kita hadirkan dulu yang berikut ini. Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas. Kamu kenapa, Tari? Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini. Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu kan? Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Hehe. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak? Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang. Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Generasi muda, jaga lautmu, jaga hutanmu, jagalah bumimu, cintai lingkungan untuk masa depan. Motivasikan dirimu untuk selalu cinta lingkungan. Motivasikan dirimu untuk selalu cinta lingkungan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Masih bersama kita ya, Sana Pandangan di Minang Kreatif. Ada Jejes. Hai Jejes, masih semangat ya Jess ya? Masih Kak Dila, masih semangat banget. Oke, semangat 45 ya. Iya. Oke, nah ini kan Jejes kan MC ya. Nah biasa kalau MC itu juga suka baca puisi atau nulis puisi. Kalau dari Jejes sendiri gimana nih? Lebih suka membacanya ya Kak, soalnya menulis agak males ya, agak mager. Tapi kalau membaca suka. Berarti emang bisa baca puisi juga ya? Insya Allah bisa. Oke, ini udah dari SMP juga nggak sih Jess? Dari SMP udah di menulis puisi waktu itu tidak juara, tapi di membaca puisi alhamdulillah juara. Makanya terlihat lah bahwasanya memang di menulis agak tidak, tapi kalau di membaca yes sih. Oke. Karena emang ada keunggulannya masing-masing ya Iya, Jess ya. Oke. Nah waktu itu masih ingat gak sih Jess bacain puisi apa nih? Taufik Ismail kah? Atau Khairil Anwar? Pokoknya entah judulnya, entah Matahariku, entah apa lah ya Kak, pokoknya gitu. Matahari gitu. Udah lupa banget, udah lama. Itu juaranya kapan Jess? Masih ingat gak? Kapan ya? Pokoknya SMP juga tuh. Oh, SMP juga. Oke, tapi dari SMP itu kan ada beberapa ya yang diajarin sama guru kayak MC, terus baca puisi juga ya. Nah, berarti Jejes lebih tertarik ke MC. Iya, lebih tertarik di MC sih Kak. Tapi semuanya bisa ya, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Asal nggak nyanyi aja Kak. Oh, masa nggak nyanyi? Nggak nyanyi angkat tangan ya Jess ya. Pulang orang semuanya nanti. Bisa sakit telinga gitu ya Jess ya. Oke. Nah kalau dari Jess sendiri itu pernah ini nggak sih Jess kayak insecure nggak sih ngelihat orang-orang kan udah keren-keren banget gitu MC-nya. Kalau dari Jess sendiri itu pernah ngerasain insecure gitu nggak? Insecure itu tuh sebenarnya setiap orang pasti adalah merasa bahwa dirinya masih kurang dan masih sangat jauh tuh Kak. Cuman kan di luar sana banyak tuh MC yang sudah pro, sudah master banget. Sedangkan kita masih event-event kampus lah, masih acara-acara sekitar kampung lah, segala macam. Sedangkan orang udah sampai keluar, bahkan udah masuk TV. Sebenarnya itu dijadikan sebagai acuan aja Kak, bahwasannya selagi belajar kayaknya bisa deh, bisa merasakan seperti orang-orang, bisa masuk TV jadi presenter berita kah. Karena memang ada sedikit niatan dan keinginan Kak untuk masuk di dunia penyiaran sebenarnya. Cuman itulah Allah berkata lain, jadi kita masuk ke seni tari jadinya. Cuman tetap sambilan kan Kak, jadi kan itu yang sampingan. Seni tari tetap dijalani sesuai dengan keharusannya sebagai mahasiswa, sedangkan MC itu di luar dan tidak mengganggu jam kuliah, itu aja sih. Insya Allah. Jadi keren ya, ini lebih ke ngatur waktu juga ya Jess ya. Oke, tapi Jess kan nanti bisa aja tuh kalau misalkan untuk di dunia entertain itu nggak masalah dari jurusan apapun, asal punya skill kan ya Jess ya. Jadi pendengar mari kita doain nih, mungkin kedepannya bisa jadi presenter TV. Amin, ya Jess ya. Sesuai dengan cita-cita dari Jessica nih. Mungkin kedepannya bisa jadi penyiar radio juga mungkin, atau apapun yang pokoknya
kita yakin nih pasti Jejes kan berpotensi nih. Alhamdulillah. Jadi insya Allah semoga kedepannya dimudahkan ya Amin, Jejes ya. amin. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau dari Jejes sendiri nih, kalau misalkan mau tampil kan kadang ada grogi atau nervous gitu ya pasti Iya, ya Jess pasti, ya. heeh. Kalau dari Jejes sendiri itu gimana sih cara mengurangi ya? Karena kalau menghilangkan kadang susah ya. Kayak udah pro banget nih bisa menghilangkan nervous atau grogi ya. Paling kita bisa mengatasi itu dengan mengurangi. Kalau dari Jejes sendiri itu apa sih tipsnya? Kalau Just itu sangat mewanti-wanti kalau misalnya ada yang ngajak buat ngisi acara Kak, itu harus ada briefing Hamin 1 kah atau Hamin berapa jam sebelum acara dimulai. Karena itu sangat berpengaruh sekali Kak. Waktu itu ada pengalaman pernah nge-MC di acara pertunjukan senior, cuman di nelpon persekian jam, cuman entah 60 menit lagi mulai entah gimana waktu itu sangat apa ya, kayak agak nggak srek hati, nggak seneng, kayak aturannya kan briefing dulu bang gitu kan bisa kita apakah akan diimprov atau gimana. Jadi tapi dari pihak yang mengadakan acara juga menyerahkan semua ke kita kayak biasa aja gitu. Jadi ya udahlah, insyaallah lah bisa, alhamdulillah lancar. Jadi seberpengaruh itu Kak briefing sebelum acara dimulai, entah itu Hamin 1 atau Hamin 1 jam atau 2 jam, karena kita butuh untuk kadang dikasih skrip Kak buat MC. Tapi ada juga yang acara pertunjukan tuh tadi balik ke kita yang memang nulis dari awal, apa yang mau dibaca dan segala macam memang kita yang nulis. Makanya butuh briefing itu supaya kita tahu bahwasanya acara ini apakah memang dihandle ke kita semua atau malah di sela-sela itu memang biarin aja senyap. Ada tuh Kak acara pertunjukan cuman yang kita improv, tapi ada juga acara yang setelah tampil tuh kita diam aja. Kalau udah ngeset semuanya, baru kita ngomong. Gitu ada semua kayak gitu. Jadi setidaknya kita tahu bahwasanya acara yang akan kita bawakan dari awal sampai akhir itu adalah acara yang bagaimana. Apakah butuh improv dari kita atau memang sudah diatur dan diset dari pihak panitia gitu. Oke, karena kalau misalkan nggak di briefing itu merasa kurang persiapan betul ya sekali, guys ya. Jadi kadang jadi bingung juga nih, nanti takutnya salah-salah atau gimana betul. gitu ya. Oke, nah selain itu ada nggak sih tips dari Jejes nih untuk menghilangkan nervous? Kalau di aku ngulang-ngulang lagi yang dibaca Kak. Contoh kita dikasih skrip nih buat MC, itu diulang-ulang lagi, bener-bener diulang-ulang agak 5 kali apa 10 kali, karena paling fatal itu kalau belibet. Kalau belibet di kata yang memang masih orang-orang masih kenali nggak apa-apa. Ini kalau salah di nama dan gelar itu sangat kayak ngerasa aduh, orangnya notice dong Kak, karena orangnya hadir di situ di acara tersebut. Makanya kalau di nama orang dan pangkat serta gelar kita harus ulang-ulang sampai lidah kita tuh fasih dengan itu tanpa melihat kertas gitu loh. Jadi setidaknya ulang dulu nama, gelar dan segala macam serta kata-kata yang mau dibacakan nanti, karena itu berpengaruh banget. Oke, jadi itu kayak jadi lidah kita tuh udah terbiasa gitu ya Jess ya. Oke, kalau dari Jejes sendiri tuh jaga makanan gak sih? Takutnya kan nanti mau hari H tuh suaranya tiba-tiba hilang atau batuk gimana? Gimana tuh Jess? Kalau jaga makanan mungkin enggak ya Kak, soalnya semuanya dimakan. Oh, semuanya Iya, dimakan. bisa malahan abis MC minum es. Karena ada sedikit hobi yang tidak terelakkan dari sampai sekarang, itu mengunyah batu es Kak, bayangkan. Oh iya. Pokoknya setiap MC itu saking kayak aduh capek banget, alhamdulillah kelar. Langsung ke warung tuh beli es kapan gitu yang kristal-kristal itu tuh buat dikunyah aja tuh. Oke, nggak ngilu giginya Jess? Ngilu tuh enggak, cuman akibatnya di gigi sih memang. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk MC tuh nggak harus yang jaga makanan juga berarti ya Jess ya? Sejauh ini alhamdulillah Jess enggak Kak, enggak berpengaruh di Jess. Enggak tahu ya, kalau setiap personal beda-beda ya Kak ya. Nanti kalau dibilang oh enggak usah jaga makan, suara tetap bagus, enggak juga nanti. Ternyata di orang lain berpengaruh gitu lah. Itu balik lagi, kita harus kenali suara kita tuh tadi, harus kenali diri sendiri, jangan berpatokan ke orang. Jadikan orang itu acuan aja.
Oke. Tapi kalau dari Jajas itu nggak harus yang jaga makanan Nggak. gitu ya. Asal nggak berlebihan Iya. kali ya Jas ya. Kadang kan ada juga tuh yang kayak nggak boleh makan ini, makan itu Iya. gitu. Emang yang harus dijaga banget gitu. Tapi kalau syukur-syukur dari Jajas mah makan apapun Alhamdulillah. nggak ada ngaruh apa-apanya ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh. Nah ini boleh di-spill nggak nih Jas? Apa sih nama sosial media Jajas Mata nih dari pendengar kita tuh masih Boleh. penasaran nih mau lihat gimana sih Jajas kalau tampil. Nah apa aja sih keseruan Jajas, boleh di-spill nama sosial medianya mungkin dari Instagram atau TikTok juga boleh nih Jas. Kalau Instagram itu dengan nama Jejes, cuman S-nya 15 underscore. Jangan kaget dong Kak Dila. Emang 15 kali nih? Iya, betul. Aduh, Sengaja. PR ya mencetnya ya. Anti mainstream. Kita nggak mau sama yang lain. Terus beda. Oke, kenapa 15 kali? Sesuai sebenarnya Jessica Abelia Alza itu ada 16 huruf. Oh, Jadi Kak 15 termasuk underscore juga 16. oh, oke. Jadi gitu sih Kak. Sebenarnya Kirain kayak tanggal lahir atau Enggak, gimana? Enggak Enggak. ya. Oke, jadi pokoknya Jejes S-nya 15 underscore. aduh jangan capek-capek ya ngetiknya. Cuman kalau udah ngetik 3 kayaknya udah langsung keluar deh. Iya, tadi kopas-kopas aja. Nah, kalau untuk TikTok ada nggak nih sih? Ada nggak Jess? Kalau nggak salah apa ya? Itu kalau untuk nama pengguna 21/7. Kalau untuk nama TikToknya itu kalau nggak salah nggak usah modus. Oh, nggak usah. Iya. Aduh, malah terspill di sini nggak Oke. apa-apa lah ya. Tapi kalau untuk TikToknya ada berbagi ini nggak sih kayak kegiatan-kegiatan Jajas yang lagi nge-MC ada nggak? Atau emang itu gabut-gabut doang? Kalau TikTok Kak lebih kayak dokumentasi sama orang lain, kayak sama temen, sama orang tua, sama saudara. Karena itulah Kak, just belum ada kepikiran untuk memasukkan kegiatan MC karena gimana ya, belum ada semangat tuh tadi. Entah kayaknya kedepannya besok mungkin ada deh. Iya, boleh dimasukin ke wishlist dulu tuh Iya, Jess. pasti. Nanti kayak bikin konten di IG, di TikTok supaya brandingnya lebih lagi Iya, gitu. iya. Oke, sip. Itu tips yang apa banget ya Kak, wishlist yang sangat harus dilakukan ya. Iya, boleh dicatat dulu nanti ya. Oke deh Jess, ini kan nggak berasa ya kita udah hampir di penghujung program Minang Kreatif hari ini ya. Boleh nih ke closing statementnya Jess. Apa sih pesan dan pesan-pesan dari Jajas nih untuk generasi muda Minang ya khususnya supaya lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi untuk berkarya dan juga semakin semangat lagi nih untuk kedepannya. Apa nih Jess? Oke, kalau dari Jess sendiri ya Kak, kita tuh generasi yang memang tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan juga arus informasi yang cepat. Jadi di era yang sangat canggih ini, tantangan dan peluangnya tentu datang bersamaan. Otomatis kita sebagai generasi muda jangan membiarkan derasnya pengaruh luar itu mengikis jati diri kita sendiri. Dan kita harus tetap semangat dengan berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Memang betul pengaruh teknologi itu sangat mempengaruhi kita, generasi muda, apalagi generasi Z itu sangat berpengaruh sekali. Cuman balik lagi ke kita, apakah kita akan memfilternya terlebih dahulu supaya yang kita dapati adalah hal-hal baik, atau kita terima saja itu apa adanya? Jangan ya Kak. Artinya apa? Artinya kita harus filter dulu. Sekiranya itu membangun kita, membuat kita makin lebih semangat untuk berkarya, silahkan ambil. Tapi hal-hal yang rasanya itu malah menjatuhkan, membuat kita insecure, terus membuat kita tidak percaya diri, tidak usah diambil gitu loh Kak. Oke, ini singkatnya itu ambil baiknya Iya, gitu ambil baiknya ya. dan pandai-pandai memfilter segala sesuatu. Oke, makasih ya Jess Kak, atas hari sama-sama. ini. Nggak berasa ya, udah kurang Iya, nggak lebih berasa. 45 menit nih kita Iya. ngobrol-ngobrol. Aduh. Oke. Durasinya bisa ditambahin gak nih? Nanti ya kita hubungin dulu ya pusat ya Nice. untuk nama programnya.
Oke, sukses terus ya Jas ke Iya, Kak Dila. depannya. Amin, Amin ya rabbal ya alamin. rabbal alamin. Semoga lancar-lancar kuliahnya. Amin, ya Semoga Allah. banjir job MC-nya ya Amin, Jas paling ya. serius ini. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tadi tuh Jas dibikin nih konten-konten yang menarik gitu ya supaya brandingnya lebih-lebih lagi ya Jas ya. Iya Kak Dila. Oke, makasih Iya, Jas. sama-sama, Sukses Kak Dila. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sanap Pandangan tadi kita sudah bersama narasumber kita ya. Ada Jessica Abelia Alza, merupakan seorang MC dan juga penari. Dan Sanap Pandangan nanti kita akan bergabung ya di program Salam Baca. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.